Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masyarakat muslimin jemaah duha yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah hari ini Ahad tanggal 17 Syawal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 30 Mei 2021. Sesaat lagi kita akan mengikuti kajian duha yang insya Allah akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Oden Samsudin, dan beliau adalah salah satu wakil DKM Pusdai. Hari ini tema kita serahkan kepada beliau, dan seperti biasa pengajian kita dibagi dua bagian. Bagian pertama adalah penyampaian materi duha, dan kemudian kita masuk ke bagian kedua yaitu dialog duha. Untuk itu mari kita buka pengajian ini dengan basmalah. Dan kepada yang terhormat kami persilakan Bapak Kiai Oden Samsudin untuk menyampaikan materi duhanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minina wal muslimin wa ja'alallahu lana minal a'idin wal faizin wa adkhalallahu lana fi jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadana abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahi ma'asa'allah la yasukul khairan illallah. Bismillahi ma'asa'allah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi ma'asa'allah wa ma bikum min ni'mati faminallah. Bismillahi ma'asa'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala jalla wa ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul azim, wallahu a'lam bimuradi. Jamaatul muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah kuliah duha, mudah-mudahan urang sadayana dirahmat ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya diberikan rahmat rohmaniyah, tapi mudah-mudahan kita diberikan rahmat rohimiyah. Karena sesungguhnya rahmat rohmaniyah itu Allah berikan kepada seluruh makhluknya Allah. Rek anu iman, rek nu teu iman, yang taat, yang tidak taat, yang namanya kasih sayang Allah, rahmaniyah Allah, kebaikan Allah di dunia, maka pasti Allah berikan. Tapi yang diharap oleh kita bahwa bukan hanya mendapatkan rahmat kasih sayang Allah di dunia berupa nikmatul ijab, nikmat oleh Allah diadakan dari tidak ada menjadi ada, namanya nikmatul ijab. Nikmat diciptakan, diadakan oleh Allah. Karena itu adalah mutlak rahmatan minallah,
sekalipun secara sababiah kita terlahir dari ibu kita, sekalipun secara syariat bahwa kita terlahir dari rahim ibu kita, tapi itu hanya sekadar sebab saja. Karena kalau memang mutlak orang tua kita yang produksi jadi kita, maka pesanannya itu pasti sesuai pesanan, kan seperti itu. Rata-rata orang itu kalau istri ingin cantik, kalau laki-laki ingin ganteng, toh keluarnya nggak terlalu cantik pula, toh keluarnya nggak terlalu ganteng pula. Rata-rata kan orang tua mengharapkan anaknya itu menjadi pengusaha sukses, rezekinya melimpah jadi orang kaya. Tapi toh nggak begitu pula, banyak pula yang nggak kaya lah, nggak menjadi pengusaha besar lah, atau tidak sesuai keinginan orang tua. Karena itu adalah hasil daripada kudrat penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya disebut nikmatul ijad, Pak. Nikmat diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada. Setelah kita diciptakan ada di muka bumi ini, maka Allah mengurus kita, diurus. Bahkan jangankan di dunia ini, di dalam perut Allah sudah mengurus kita. Makan kita dengan caranya seperti apa, kan kalau di dalam perut itu beda, suhu yang dibutuhkannya berapa, proteinnya yang harus dikonsumsi berapa. Maka dengan tarbiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hidup di dalam perut orang tua kita dengan tidak merasa apapun kita, dan sekarang terlahirlah kita ke muka bumi ini, maka terus oleh Allah diurus. Namanya disebut nikmatul imdad. Nikmat diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Setelah ada oleh Allah ditarbiyah, diurus, diatur, maka itu disebut nikmatul imdad. Maka itu umumlah diberikan kepada seluruh makhluknya Allah yang disebut nikmat rahmaniyah. Tapi andaikan manusia itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menjadi manusia-manusia yang memiliki nikmatur rahimiyah kelak, mudah-mudahan kita terpilih. Mudah-mudahan kita terpilih. Sebagaimana Allah telah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ya, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah, itulah yang akan mendapatkan nikmat rahimiyah itu. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ketika kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia dalam bentuk yang sangat istimewa, beda dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Tapi Allah tidak berhenti memberikan nikmat. Bukan hanya di situ. Andaikan manusia itu yang sudah Allah ciptakan bentuknya yang istimewa, maka keistimewaan itu akan terus berlanjut Allah berikan ketika di dunia memiliki iman kepada Allah. Ketika di dunia ini terus melakukan amal soleh, maka insya Allah. Maka berarti poinnya bagaimana kita untuk menjadi mukmin salim. Judul pengajian hari ini kita kasih judul mukmin salim. Ya, mukmin yang akan selamat kelak. Sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukmin salim. Alhamdulillah, kita ini sekarang sudah menjadi orang yang beriman. Mudah-mudahan imannya juga salim, ya. Imannya benar, imannya yang menjanjikan untuk keselamatan. Oleh karena hal tersebut,
untuk memelihara itu, maka paling tidak kita harus merawat 3 hal itu supaya kita terawat. Sebagaimana Allah telah mengatakan bahwa kelak di akhirat itu tidak ada gunanya harta kekayaan kita, anak kita yang dibangga-banggakan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Di hari itu ketika kita sekarang disibukkan dengan harta kekayaan, kita disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan, kita disibukkan dengan berbagai kesibukan yang bersifat duniawiyah, tapi andaikan kita tidak bisa mengarahkannya, maka tidak mustahil bahwa kesibukan ini justru malah membawa bencana, membawa balai. Ketika kita menyibukkan diri melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, selamatkan akidah kita. Apabila kita ingin menjadi mukmin salim, yang pertama selamatkan akidah kita. Disebutnya salimul akidah. Boleh pakai salamatul akidah juga boleh, sama artinya. Ya, coba kita dicek bagaimana akidah kita. Yang disebut akidah yang akan menyelamatkan kita, standarnya hakikat kita 100%, ikhtiar kita 100%. Jangan terlalu berat atas hakikat, jangan terlalu berat atas syariat. Jadi harus sejajar itu, ya, harus sejajar. Kalau berbicara tentang hakikat, maka itu adalah i'tiqadiyah, urusan hati kita yang mestinya harus kita yakini, yang mestinya harus kita i'tikadkan, yang mestinya harus kita tidak ragu. Ya. Dengan apa? Kullun min indillah. Pegangan hati kita secara hakikat bahwa semuanya itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah barang tentu yang dimaksud datang itu adalah takdir, kehendak Allah itu. Baik yang dianggap baik oleh kita, takdir Allahnya, atau takdir Allah yang dianggap tidak baik. Karena menurut istilah ahli tauhid, takdir itu ada 2, Bu. Pertama disebutnya takdir bastu, kehendak Allah sesuai dengan keinginan kita. Kita mau sehat, Allah beri sehat, alhamdulillah, berarti kelempeng takdir dapur jeung kahayang. Kita mau punya anak berhasil, kita sekolahkan, kita didik agama, dan gedenya anaknya baik banget, lempeng takdir teh. Akur jeung kahayang hante. Tapi ketika anak itu kita didik jadi orang yang baik, rencananya kita berikan pemahaman agama, kita berangkatkan ke pondok, dia kita didik sekolahnya, tiba-tiba udah gede malah jadi tukang copet. Berarti eta takdir teh akur jeung kahayang. Padahal kita berikhtiar. Itu namanya takdir, itu nama qadar. Jadi yang kedua, apabila yang pertama, apabila takdir itu sesuai dengan keinginan kita, namanya takdir bastu atau sok disebut takdir alus. Ya. Tapi kalau itu takdir tidak sesuai dengan keinginan kita, namanya qadar. Usaha dari pagi sampai sore maunya jadi orang kaya, kere terus, berarti tidak sesuai dengan keinginan. Dibawa ke rumah sakit supaya sehat, supaya sembuh, pulang malah ambulan, matilah. Maka berarti itu takdir, namanya qadar. Sakit atau bisa disebut ujian atau disebut takdir yang jelek. Maksud jelek di situ bukan jelek menurut Allah, karena menurut Allah tidak ada yang jelek takdir itu, tapi menurut kita karena tidak sesuai dengan keinginan kita, maka disebut takdir itu takdir yang jelek. Bahasa tauhidnya disebut takdir qadar.
Paham Ibu ya? Takdir yang sesuai dengan keinginan kita namanya takdir bastu atau bagus. Yang tidak sesuai dengan keinginan kita namanya takdir obdu atau jelek. Katakan baik itu terasanya menyenangkan, atau takdir itu datang malah bikin sumpek, bikin sulit. Qul kullun min indillah. Secara hakikat, secara keyakinan, itu semua adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita sangat sadar bahwa kita posisinya adalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah, untuk ada pun diadakan oleh Allah, setelah ada pun diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang sok rariweuh soten lantaran osok pipilueuneun kana hakna Gusti Allah. Yang bikin kita capek, kadang-kadang kita suka mengintervensi yang seharusnya itu pekerjaan Allah, bukan pekerjaan kita. Jadi capek. Kerjaan kita makan cari aja pagi-pagi berangkat cari rezeki. Kita mah sebelum berangkat kan sudah menentukan nanti hasilnya segini. Pas kita udah berangkat hasilnya nggak sesuai, kan gitu. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Jami'atul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka salimul akidah, orang yang akan selamat kelak yang dijanjikan oleh Allah, yang dikatakan illa man atallaha biqalbin salim. Harta yang dibangga-banggakan, kekayaan yang menjadi kebanggaan, kedudukan dan sebagainya. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika kita dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak berarti illa ma atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah, orang yang meninggal yang membawa hatinya yang selamat, berarti salamatul aqidah. Ya, yang pertama meyakini bahwa takdir baik yang baik atau yang buruk semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, setelah kita meletakkan bahwa semuanya itu datang dari Allah, itu urusan keyakinan, urusan hati itu, maka sikap kita yang kedua adalah ikhtiar. Beda. Kalau ikhtiar mah itu mah urusannya urusan dohir. Kalau ikhtiar mah namanya syariat. Ya. Kalau hakikat nama kapan ingkana rizki bisamai ta'angzilhu, itu kan, andaikan rizkiku ya Allah di atas maka turunkanlah. Wa ingkana fil ardi pa'ah rijhu, itu menandakan semuanya yang Allah. Mana yang kita? Yang kitanya adalah ikhtiar. Sakit, sembuhnya sehatnya yang Allah. Mana yang kita? Yang kita mah adalah ikhtiarnya, syariatnya, berobatnya, terapinya. Ya kan? Manusia celaka kelak di akhirat ataupun selamat, itu adalah hakikatnya adalah Allah. Mana yang kita? Yang kita ikhtiarnya. Lakukanlah apa yang Allah perintahkan, jauhilah apa yang dilarang oleh Allah, itu yang kitanya. Maka berarti teranglah proses yang kedua untuk menjemput salimul akidah. Yang kedua harus salamatul ibadah. Nah ini, yang pertama kan tadi salamatul akidah, yakinan. Yang kedua berarti ibadah kita harus selamat. Ibadah yang selamat itu adalah ibadah yang sesuai dengan syariat. Ibadah sholat itu ibadah,
maka berarti sholatnya harus sesuai dengan syariat. Jangan sholatnya sholat anu geus ahli. Saya maka dari kecil juga sholat terus, makanya saya mah sholatnya gampang. Allah pula mengatakan inna sholata lidzikri, sesungguhnya sholat itu untuk mengingatku. Makanya aku mah nggak perlu ruku, nggak perlu sujud, yang penting hati aja kita udah ingat sama Allah. Karena tujuan sholat sendiri itu untuk mengingat Allah. Saya kan udah eling sama Allah, ingat sekarang mau sholat, nggak usah ruku, nggak sujud, maka berarti itu tidak sesuai syariat. Karena sholat itu ada dohirnya sholat, ada ma'aninya sholat. Dohirnya sholat ya seperti sholat yang dituntun oleh Rasul, shollu kama ra'aitu musolli, sholatlah kau seperti sholat aku. Ada takbiratul ihramnya, kan seperti itu, ada rukunya, ada sujudnya, ada bilangan rokaatnya. Puasa juga demikian, sedekah juga demikian. Warna-warna ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu kita harus selamat. Maka selamatul ibadah adalah al-muwafaqatu bisyariah. Ya, ketika ibadah kita sesuai dengan syariat. Bahkan lebih jauh dari situ, bukan hanya sekadar sholatnya ruku saja, bukan hanya sholatnya sujud saja, bukan hanya sholatnya standar dohir, tapi istimewakanlah sholat kita dengan mengelola hati kita dengan khusyuk, ya, sholatnya, sehingga sholat itu menjadi kebahagiaan. Ketika kita sholat maka bahagialah hati kita. Ketika kita sholat kelak pun di akhirat mendapat kebahagiaan, sebagaimana Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashihun. Betapa berbahagia orang yang sholat dan sholatnya khusyuk. Paling tidak bahwa kita ingat itu sedang sholat, karena kan khusus sholat itu ada tingkatannya. Paling tidak kalau kita sedang sholat, ada yang memanggil ulah nemalan, Bu, karena kita ingat sedang sholat. Ketika kita sedang sholat sudah takbiratul ihram, ada kucing lewat, ya ulah digebahkeun karena kita sedang sholat. Artinya paling tidak minimal bahwa ingat kita ini sedang sholat. Namanya disebut khusyuknya khusyuk muqtadiin. Khusyuk apa? Waduh, khusyuk muqtadiin. Khusyuknya orang yang sedang belajar, ingat bahwa itu sedang sholat. Ada yang manggil nggak dijawab, ada kucing lewat nggak digebak, kan gitu. Karena kita ingat sedang sholat. Kalau kita sholatnya ada yang manggil ngomong, ada yang lewat luak-liuk, kan begitu, maka berarti kan itu geus teu ingat sholat acan, kan berarti, ya. Yang kedua, paling tidak sholatnya itu kan abidin, mengharapkan pahala dari Allah. Ya, paling tidak ketika kita sholat itu muncul di dalam hati kita bahwa ketika kita masuk di alam kubur, orang yang kepalanya berat untuk sujud, Allah akan siksa di kubur. Dan kelak di akhirat pun demikian. Bahkan kita sangat riskan sekali, awwalu ma yuhasabu as-shalah, bahwa kelak ketika kita dipanggil Allah, pertama yang akan Allah tanya itu sholat kita. Maka ketika kita sholat terbayang bagaimana murka Allah ketika meninggalkan sholat, dan kita pun sangat menunggu bagaimana ketika sholatnya baik menurut Allah, lantas Allah memberikan pahala. Maka orang yang sholatnya, ya, takut dengan azab Allah, sholatnya mengharapkan surganya Allah, pahala dari Allah, namanya khusyuk abidin. Khusyuknya orang tukang ibadah, udah bagus itu. Mau pilih yang satu, yang kedua pilihnya. Kan kita mah baru punya yang satu doang ya.
Allahu Akbar keur ngarabe gitu kan. Kewe inget-inget teh geus assalamualaikum, assalamualaikum gitu. Allahu Akbar inget di pasar, paling seperti itu. Tapi kan itu udah termasuk khusyuk gitu kan ya. Itu udah termasuk khusyuk itu. Duh saya mah sholatnya kita khusyuk Pak Ustaz lah, geus eureun sholatnya enggak begitulah. Ya. Jangan begitu. Nih yang ketiga namanya disebut khusyuk khosiin, khusyuk arifin. Orang yang sudah imannya sangat bagus, sudah ma'rifah. Karena ke surga bukan hasil amal kita, ke neraka pun bukan hasil dosa kita. Ke surga itu karena bimahdi fadli, mutlak itu karena karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga saya Imam Ibnu Athaillah di dalam kitab hikamnya, ketika kita sudah diberikan Allah kemampuan untuk melakukan ibadah, urang ku Allah teh dibere kaduga salat geus ulah rek nuntut hayang anu dibere kaduga salat teh geus untung geus nuhun. Ya. Ketika kita membaca Quran itu jangan mengharapkan apapun, diberi kemampuan oleh Allah untuk bisa membaca Quran juga itu sudah kebaikan Allah. Qul bifadlillah wa birahmatihi fa bi dzalika falyafrahu ayyuhal mu'minun, kata Allah. Katakan wahai Muhammad, ketika kau diberikan kemampuan melaksanakan kebaikan, ibadah, berbuat baik, maka berbahagialah kalian. Artinya ulah osok nuntut teuing dibere kaduga ibadah ke ku Allah geus istimewa, karena sesungguhnya ketika kita beribadah tidak menuntut apapun, bersih dari hati kita, maka itu pertanda Allah akan memberikan pahala karena ibadah kita ikhlas. Berarti udah masuk aya ngancam segala ka Gusti Allah. Allah diancam pamrang. Dan kata Ustaz, kau itu kalau mau gampang rezeki, kau hidup mau berkah, kau sholat tahajud, nanti baca doa ini kita baca. Kita sholat tahajud, ada yang 4 rakaat, ada yang 8 rakaat, gitu kan? Cuma bagusnya kalau tahajud itu ya 8 rakaat tambah witirnya 3 jadi 11 seperti itu. Lantas kita baca doa Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allahu latifum bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Allah itu maha latif. Di atas rahmat kasih sayang itu adalah latif ya. Latif itu di atas kasih sayang itu dapat sayang sekali, sehingga Allah latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Betapa tidak seorang yang jatuh sakit, tidak punya anak, tidak punya keluarganya, terbujur sendiri di kamarnya, di rumahnya yang rewat itu, saking Allah baik, tetangganya datang bawa kue, ada yang bawa makanan, baheula ge keur cager, tara pernah ngadahar cau anu sakitu alusna, apel anu mahal keur gerima, aya nu nganturan apel, aya nu nganturan cau, bakat lutfin Allah. Kuduna logikanya dulu waktu kita sedang bisa usaha, sedang jajan, tapi ternyata cuma pas-pasan, cuma beli belas liter, beli petak, tulis sesana sedikit, gak pernah makan apel kayak begitu. Pas udah sakit, tegaduga usaha-usaha can. Ya, banyak orang yang nengok kasihan rumahnya direnovasi, gitu kan? Lantas kamarnya dibaiki, terus makannya ditunjang sama-sama. Hitungan kita mah mendingan gering-geringnya kira-kira mah, gitu kan? Bakat naon eta bakat lutfin Allah, kasih sayangnya Allah. Nah, makanya ya kulun min indillah itu
Hadirin masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali bahwa sebaik-baiknya ibadah kita sholat terutama misalnya itu ada khusyuk yang ketiga disebutnya khosiin atau khusyuk arifin, orang yang melaksanakan ibadah hanya karena perintah Allah dan mengharapkan keridhaan Allah, bahkan ketika dia Allahu Akbar yang teringat itu di dalam hatinya betapa sayangnya Allah telah memberikan kemampuan bahwa lisannya mengatakan Allahu Akbar, betapa baiknya Allah ketika lisannya diberikan kemampuan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim, betapa baiknya Allah ketika itu tangannya bisa terangkat, karena banyak orang lain jangankan mengangkat tangannya, karena banyak orang lain jangankan matanya melihat tempat sujud, karena banyak orang lain yang mulutnya tidak bisa berbicara apa-apa, maka dia tidak meminta surga atau menjauhkan dari neraka. Dengan diberinya oleh Allah itu saja sudah merasa cukup. Nah, itu yang sangat istimewa soal itu, karena dia ibadahnya hanya karena perintah Allah dan mengharapkan keridhaan Allah. Mudah-mudahan ya terarah. Nanti kan itu naik pangkat, tina mubtadiin naik karena abidin, gitu kan? Terus tina abidin kan naik karena arifin, jadi ulah TKW seumur umur. Biasanya ibadah kita itu kan kayak kelas TK. Kalau anak kecil pegang pisau, mamahnya sangat sayang sekali, takut celaka, diambillah pisaunya, ya nggak? Berarti kan ibunya sayang. Anak-anak nggak terima, ditimpukan induk pakai batas potong, ya kan? Dilemparin ibunya pakai batang, rumahnya dipecahin kacanya, dia nggak sadar, padahal itu kasih sayang orang tuanya. Kadang-kadang Allah memperlakukan kita seperti itu karena kasih sayangnya Allah. Kita udah ngancam-ngancam, karak yasinan 7 kali, pedah punya banyak hutang mau kebayar urun yasinanana, terus aing mamal deui yasina ge, gitu kan? Baru tahajud 7 kali maunya kebayar hutang, beda hutang kalah karena dia ngancam ke Gusti Allah, saya mah gak bakal sujud lagi, gak bakalan tahajud lagi. Loh, kok Allah diancam? Karena apa? Karena mubtadiin itu ya belum meningkat, ada tingkatkan ke abidin, apalagi sampai tingkat ke arifin. Nah itu muncul karena keyakinan tadi salimul akidah itu, kullun min indillah. Allah menciptakan kita tidak memiliki kepentingan apa-apa. Kalau kita mah mengerjakan sesuatu pasti ada apa-apanya. Baik sama suami kalau niat ibadah alhamdulillah, tapi kan kadang-kadang supaya suaminya baik kan gitu, yang seperti itu. Kita sama tetangga nanti nganterin, diharapkan nanti tetangga kalau punya nikmat nganterin lagi sama kita. Allah itu tidak punya kepentingan apa-apa. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, ciptakan semuanya. Itu adalah bimasyiatillah, kehendak Allah saja. Ya, tidak memiliki kepentingan apa-apa, melainkan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa sesungguhnya kita diciptakan sebagai manusia, Allah ciptakan jin untuk menyembah Allah. Maka berarti di situ kita punya jamaatul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selamatkanlah ibadah kita ya, untuk selamat, karena untuk menjadi yang selamat nanti kelak ketika kita menghadap Allah, pertama selamatkan akidah kita, yang kedua selamatkan ibadah kita yang selamat, dohirnya sesuai dengan syariat, ma'aninya kita ikhlas beribadahnya. Kalaupun kadang-kadang ketika kita melaksanakan ibadah itu ada yang kita mau, ya wajar karena tingkatan itu. Dan seharusnya memang kita itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu udah bagus. Ya, dibandingkan yang tadiin abidin itu udah bagus. Orang yang beribadah mengharapkan surga, ingin surganya Allah, takut ke nerakanya Allah, itu udah bagus. Cuma kalau dibandingkan yang pertama gitu kan, kalau dibandingkannya yang ketiga, yang lebih baik yang ketiga.
Jamiatul muslimin rahimakumullah, yang ketiganya salamatul muamalah. Pertama tadi apa? Salamatul akidah. Yang kedua salamatul ibadah. Ibadah kita harus selamat, harus baik. Yang ketiga salamatul muamalah. Selamatkanlah kita di dalam bergaul sesama manusia, sesama makhluk Allah, bukan hanya sesama manusia saja. Muamalah kita itu, bergaul kita itu bukan hanya sesama manusia saja, sesama suami kita, sesama anak-anak kita, sesama tetangga kita, sesama teman sejawat kita. Maka itu harus selamat, harus baik. Bahkan bukan hanya dengan manusia, dengan makhluk Allah saja yang lain, itu pun tetap ada aturannya, harus baik. Dengan kucing sekalipun ya, kan kucing itu bagus banget. Biasanya kita kalau makan kan tulangnya itu dibuang. Kalau dibuang dimakan kucing, niat sedekah kan dapat pahala juga. Bukan kucingnya datang ditakol ya, gitu. Karena kita baik itu kadang-kadang bukan hanya untuk dengan manusia, tapi dengan makhluk-makhluk Allah yang lain juga harus baik ya. Karena makhluk Allah yang lain itu sama berbuat baik sama kita. Kita ada pohon di belakang rumah kita yang sekira-kiranya ada manfaatnya, ya pelihara, ya kan? Karena pohon itu pun baik, selalu memberikan kebaikan kepada kita dengan oksigen yang dihirup oleh kita itu kan. Dan dia tidak pernah minta apa-apa, kan kita butuh, kan seperti itu. Maka berarti yang sekiranya ada manfaat ya diurus saja dan sebagainya. Karena kita harus baik, harus salamatul muamalah. Jangan sekali-kali menjadi orang yang zalim. Karena sesungguhnya kedoliman itu, dolim yang dimaksud adalah dolim sesama manusia. Tidak memelihara hubungan baik dengan keluarga, tidak memelihara hubungan baik dengan tetangga-tetangga kita, tidak memiliki hubungan baik dengan guru-guru kita, bahkan dengan orang tua kita yang menjadi asbabul barokah. Kita kadang-kadang suka nyebut-nyebut ingin barokah kan? Apa barokah bu? Hanya ustaz mah berkah gitu. Boga rezekina sing berkah, jadi pangkatna sing berkah. Paling tidak berkah itu diartikan ziyadatul khair, ya, tambah-tambahnya kebaikan. Rezekinya berkah berarti jadi lebih baik, sholatnya berkah jadi lebih baik. Maka ba'dul ulama mengatakan asbabul barokah arba'atu asya. Asbab berkah yang akan membukakan pintu langit turun keberkahan ada 4. Sebenarnya ini mungkin lebih banyak ya, tapi di dalam sebuah kitab disebutkan arba'atul sholih. Yang pertama sholatul jamaah, yang membuka pintu berkah itu berkah kehidupan kita, rumah tangga kita dikasih tentrem, anak-anak kita dikasih anak yang soleh, rezekinya kita juga gampang gitu kan, kehidupan kita lancar-lancar, namanya berkah. Ada 4. Pertama sholatul jamaah, usahakan sholatnya berjamaah, terutama bapak-bapak gitu kan. Selagi kita bisa diusahakan bisa berjamaah, karena sholat sendiri itu belum tentu. Sholat berjamaah Allah kasih 27, kalau sendiri diterima sama Allah kalau fatihahnya benar, kalau sholatnya sesuai syariat. Kalau nggak benar berarti kalau berjamaah mah ada jaminan, karena si imam itu disyaratkan harus ahlul qiraah. Jadi dicari, makanya imam itu jangan sembarangan, karena dia itu menanggung jawab makmumnya. Fatihahnya harus benar, gitu kan? Praktikal sholatnya harus benar. Nanti makmumnya, kalau yang makmum dia belum dapat ilmunya, itu ditanggung jawab dengan berjamaah imam itu. Tapi kalau imamnya sudah mufsidat, jangankan menanggung jawab makmum, dianya juga salah. Ya makanya jangan dijadiin imam.
Mungkin ke depan mah ada seleksi imamnya, Pak Amran. Dulu ada ya, sekarang juga ada. Biasanya kalau di kampung-kampung itu ada kiai sepuh, lantas dia mengizinkan, ya nanti si anu boleh ngimami, kan seperti itu. Kalau dulu itu nggak tersinggung seperti itu. Kalau sekarang karena dia udah keren ya, karena mungkin dia udah level sosialnya tinggi, dia mau ngimamin terus. Karena kiai sepuh, imamnya ganti, dia nggak terima, malah ke pengadilan itu. Jadi makanya ada sholat orang yang belum dapat ilmunya kan terus dia harus sholat. Kalau berjamaah ditanggung karena si imamnya ahlun, gitu kan. Tapi kalau imamnya itu jangankan menanggung makmumnya, dia juga salah, ya nggak bisa. Seperti si makmum bener bacaannya, kalau imam malah salah, maka si makmum muparoko aja. Muparoko, niat saya dalam hati ya keluar dari berjamaah, udah aja kita sholat sendiri. Itu kan kalau diketahui bacaannya salah ataupun praktikalnya. Kalau ada yang, maaf ya, kadang-kadang ini kalau sholat yang pakai celana panjang itu terus pakai kaos, ya ketika dia ruku kan kaosnya ke atas, ya kan, celananya kan ada di bawah, itu kulitnya kelihatan. Kalau laki-laki kan batasannya ini, ya dengkul sama bujal itu. Kalau celananya di bawah berarti kan dia oratnya nggak ketutup, itu dijadiin imam, ya batal semua, orang imamnya juga batal, kan begitu ya, ya kan? Atau yang pakai mukena, tapi jarang ya ibu-ibu pakai mukena, nggak pakai baju ya. Cuma kalau mukenanya itu sepotong nggak pakai baju, pas kita ruku mukenanya ke atas kan, ya kan? Makanya kulitnya kelihatan, batal lah. Kecuali di dalam fikih fauron. Maksud fauron itu begitu begitu terbuka langsung ditutup lagi. Cuma kalau udah yang satu kelihatan lagi, yang kedua kelihatan lagi, maka mah dulu mah mukena teh segeblus. Ya, itu lebih bagus itu, Do. Lebih bagus itu. Cuma orang sekarang banyak yang takut mati gitu. Kayak pocong. Ya bagus lah. Kalau sholat kita itu mengingat pocong, berarti kita sadar sekali, ya, sadar sekali mengingatkan kita bahwa kita itu jangan mentang-mentang sekarang sehat. Wong banyak yang sehat mati sekarang itu, ya kan? Jangan mentang-mentang. Makanya dulu itu mukenanya itu segeblus ya, segeblus itu lebih aman itu. Kalau pakai angin ada ini juga nggak kayak ini, ya. Itu warna-warna. Selamatkan ibadah, praktikal ibadah kita, zohirnya itu sesuai dengan fikih alias syariat. Nah hatinya itu dengan selalu ikhlas. Yang saya katakan tadi. Jadi ikhlasnya itu ada tingkatan-tingkatannya aja. Ya, ini istimewa sekali. Sholat berjamaah itu istimewa sekali. Makanya yang pertama itu asbabul barokah Allah turunkan ketika sholatul jamaah. Ini saya punya cerita. Kalau Mekah itu udah banyak orang yang ceritain. Saya punya orang tua, orang yang sudah tua, dia ahli ibadah, anaknya banyak Pak, 10 anak. Kerjaannya Bu cuma tukang nyita kenteng, bukan kenteng pakai mesin, dia mah kenteng kaya dulu itu, belum ya. Cuma dapat beli beras aja, dapat beli beras buat makan sehari-hari. Anak yang 10 itu ya sama-sama aja, jangan bapaknya bantu-bantu. Tapi itu anaknya itu karena bapaknya guru ngaji ya, anaknya udah pastilah diajarin ngaji. Sekolah, malah sekolahnya di Bandung, malah sekarang itu udah jadi dekan. Dulu sudah saya di sini. Itu kalau dia itu sekolah udah SMP, udah SD naik ke SMP itu dia cari sendiri, dagang atau apa. Kalau udah SMA dia itu mesti ke kota, sekolahnya jadi DKM. Diam di masjid karena dia bisa baca Quran, bisa ngaji. Jadi sama orang masjid itu kan dia diberikan tugas ngajarin anak-anak. Lama-lama dia jadi DKM sampai kuliah. 10 anaknya sekarang nggak ada yang kuliner ramen. Berkah apa? Orang
orang tuanya selama saya ingat, sekalipun dia itu ketika akhir-akhir hayatnya itu masa tuanya tidak bisa berjalan kakinya, dia itu pakai mesin kursi roda itu karena dekat ke masjid, dia dorong sendiri, lantas dia turun meronang berjamaah dia. Makanya itu Aina yakin karena saya menyaksikan keberkahan. Dan anaknya yang 10 punya penghasilan yang cukup buat hidupnya, gak ada yang pernah berani meninggalkan sholat. Masya Allah. Itu yang saya lihat karena orang tuanya Ustadz di lembur, tapi berjamaahnya Masya Allah. Yang kedua, asbab yang akan melahirkan barokah itu birrul walidain, buat baik terhadap orang tua. Birrul walidain itu istimewa sekali, bikin orang tua kita seneng. Ulah ningali banget orang teh sumpah kalau teh tak Gus datang di wae pasti rek minta warisan. Tak Gus datang di wae kamari dia nginjem duit can mayar. Jika nama ini jangan bikin enak orang tua kita, karena itu akan membukakan pintu langit untuk datangnya berkah. Coba kita punya sebuah keyakinan, Jaya ini sekarang ini setelah saya udah dewasa, kalau saya masih mampu, saya tidak pernah meminta sama orang tua. Sekecil apapun saya ingin memberi orang tua. Kalaupun saya tidak bisa memberikan sesuatu, saya ingin memberikan senyuman buat orang tua. Atau sekali datang teh ka imah kolot mesin teu mawana naon ge tukang sasapu-sasapukeun atuh. Kalau menyapu itu kan sebulan sekali rumah orang tua kan ditengok, ulah nitahi anak orang, da orang butuhna oke, bangsa sapukeun. Sehingga orang tua kita senang. Begitu orang tua kita senang, maka Allah ridho dan Allah akan membukakan keberkahan. Jauh-jauh jarak ke mana? Jawa Timur, ke Madura, lainlah jarang. Orang tua sendiri di rumah, ternyata karena dia sudah tua, dapurna apa bisa dak awena 4, punya anak perempuannya 4, tapi itu mana dapurna apa bisa korsina acak-acakan kabarna hari datang teh kadinya kalah nyarekan deh hari emas sakitu geus kolotkeun menikot api pisah di dapur meni acak-acakan atuh kumane dangdanan dikalah nyarekan kolot datang kadinya teh pembantu. Di mana akan dapat keberkahan? Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah mewajibkan tidak ada yang harus disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa bil walidaini ihsana, pandai-pandailah menjadi orang yang selalu berbuat baik dengan orang tua. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Bahwa surga Allah itu digantungkan dengan ridhonya orang tua kita. Ya Allah ya Rabbi, dan diundang gede dari semangat, bisa kan? Gimana itu? Kita harus berbuat baik sama orang tua kita sudah ingat. Ari ngadu ate sekolah minta duit wae. Dimana ngadu ate Gusti rezeki abdi gampilkeun. Ayeuna hayang napahan sawah Gusti, paparinan rezeki abdi hayang kabeli sawah nu gigireun. Ngadu ate bari ngaduakeun kolot ongko atuh. Karena kebaikan kita ketika orang tua kita sudah meninggal ada 4 hal. Kalau orang tua kita sudah meninggal, kita ingin berbuat baik, lakukan yang 4 hal. Pertama, meminta ampunan kepada Allah untuk kita dan untuk orang tua kita. Robbi firli, itu kan? Li walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghara. Jeung hate minta pengampuranna lain kula tahunku. Ingat-ingat 2 tahun indung kurang dikenyota, kurang pinareutna. 2 tahun rek dahar ge belaan pananganna ngadahar tai urang mungkin. Keur ngahuap budak miceun. Kalau mah teu ditah batur diombehan ku urang, meureun kadahar. Apa yang sudah dilakukan ku urang terhadap orang tua? Ngadua wae ge ternyata tidak.
Kita banyak kepentingan rumah dan sebagainya. Pintalah beristighfar kita, maka kita mohonkan untuk orang tua kita. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li ikhwatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya teh anak urang, pembantu-pembantu urang ku Allah cing dihampura. Ya. Yang kedua, berbuat baik dengan orang tua yang sudah meninggal itu pertama beristighfar, dimintakan ampunan kepada Allah. Yang kedua berdoa. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'fu anhuma. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma ja'alhuma rawdatan min riyadil jannah wa la taj'alhuma hufratan min hufri niran. Lah ditulis we neangan ka budak moral minta tulisan pentingan waktu kolot. Ayeuna mah kan pentingan minta togel kan togel online. Tinimbang minta tulisan doa kanti ngadungakeun kolot. Insyaallah ya Rabbi. Menta doa jeung paranti ngaduakeun kolot urang mun cacan ngadu punten sanes awan sangka. Ya paling tidak doa dina maju kan banyak. Ada doa paranti ya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufri niran. Ulang ngadengikeun tepi jeung teu na urusan tepi mah urusan Gusti Allah. Paling tidak bahwa kita orang yang tahu budi. Ketika orang tua kita sudah meninggal, maka kita selalu berharap bahwa orang tua Allah selamatkan. Ulah bedegong, ulah nyanyawanan, gitu kan? Masalah diterima urusan Gusti Allah. Coba paling tidak terbersit dalam akhlak kita bahwa kita termasuk orang yang berusaha untuk berbuat baik dengan orang tua kita. Yang ketiganya, apabila kita bersedekah, diniatkan pahalanya supaya diberikan dengan orang tua kita. Eta teh urang teu tekor. Da alo mama beunghar ulah gara-gara disadiakeun kana jadi kolot berarti urang tekor. Soten eta mah bubur di dunia diberekeun ka batu urang teu kabagean. Kalau sawab itu enggak begitu. Kita baca Quran satamatan, kita baca Quran surat Yasin, kita baca ya Allah, Allahumma ausil misla sawabi ma qara'na minal Quran. Ya Allah Gusti dugikeun pahala maca Quran ieu ka ibu rama abdi. Hampura dosana caangkeun di alam kubur. Urang sedekah kita wakaf, karena sebaik-baiknya sedekah itu adalah wakaf. Misalnya kita wakaf tanah atau kita bersedekah apapun bentuknya, maka niatkan dalam hati kita sawabnya mudah-mudahan Allah sampaikan kepada orang tua kita. Itu ketiga ciri orang yang berbuat baik kepada orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal. Yang keempat, ketika hidupnya punya niat baik, dilanjutkan kebaikannya. Baheula mah urang memeh mote boga cita-cita yang nyen mushola. Urang mampu yeurkeun mushola. Kan dulu kita orang tua kita itu waktu sebelum meninggalnya pernah ngomong, mak teh boga dulur di Jakarta ngaranna anu, dia masih hidup, ini nomor teleponnya. Ingin banget ketemu sama saudara. Belum dia ketemu, udah meninggal, lanjutin sama kita anaknya ketika orang tua sudah tidak ada. Maka sambunglah silaturahmi itu.
itu adalah tanda orang baik terhadap orang tuanya yang sudah meninggal. Ngan ulah di dagoan ti ayeuna we nu hirup kene. Ulah geus mah teu mantuan datang ka imah kalau nyarekan ongko mama gawe di imah teh sateunggu sekolah tuh sasake di dapur kok acak-acakan kursi pabarata atuh ku anjeun kan kadang-kadang begitu. Da enggak berbuat baik malah. Nah itu. Karena asbabul barokah yang kedua adalah birrul walidain. Berbuat baik terhadap orang tua. Yang ketiga, asbabul barokah itu ad-du'a, berdoa. Nabi yang mana yang tidak pernah berdoa? Ya, kita melihat sejarahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dihimpit dengan kesulitan, maka beliau pun berdoa. Bahkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika didera dengan kesempitan, maka beliau pun berdoa. Mata diurang sok aya asbab nu ngadorong kana getol doa. Seperti di ngaranan doa salat duha. Sebenarnya mah teu kudu ngadoa oge. Jalma kafir ge teu percaya ka Allah di rezekian. Mengapa kita berdoa? Ibadah, memperlihatkan bahwa kita banyak perbedaan dengan Allah. Allah itu Al-Ghani, Maha Kaya, kita itu Al-Fakir. Semakin kaya kita maka semakin fakir kita. Orang yang rumahnya nggak lantai-lantai, nggak perlu pembantu, bang di masa dulu kurang gemahi. Orang yang rumahnya lantai berarti kudu boga pembantu karena banyak yang dibersihkannya. Orang yang nggak punya mobil termikirkan melibah nek abana naon. Tapi kalau punya mobil dia itu memikirkan banyak apa? Manusia semakin kaya, semakin fakir, semakin banyak kebutuhan. Itulah perbedaannya. Allah itu Al-Mughni, nggak begitu. Langit dan bumi, aras dan kursi Allah pemiliknya. Semakin banyak Allah tidak seperti itu karena Allah itu Al-Mughni, Al-Ghani. Kalau kita Al-Fakir, apapun yang kita miliki, maka ketergantungan kita itu semakin banyak. Makanya manusia untuk memperlihatkan bahwa Allah itu Al-Muzi, Al-Mu'iz, Allah Maha Gagah, untuk memperlihatkan bahwa Allah itu Al-Azim, sedangkan kita itu adalah Maha Rendah, Al-Muzil, maka perlihatkanlah, tadahkanlah tangan ini dengan bentuk doa-doa kepada Allah Subhanahu. Erek sare bismika Allahumma ahya wa bismika amut bisingke sarena teu hudang deui da Allah nu ngahirupan jeung nu ngamautan. Erek asup ka jero jamban besi ka usap setan, jika batur setruk di jero WC babacaan Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Itu kan sebagai bentuk kita membutuhkan pertolongan Allah kan? Ya kan? Bade tuang Allahumma barik lana bima rozak tanah wakina azab banar Gusti berkahkeun tuangan dituang ku abi ulah jadi penyakit. Ulah ieu mah ngadarieu entong jadi penyakit kabeh. Beuteung barang daharna tara babacaan Allahumma barik lana bima rozak tanah wakina azab banar beres barang dahar alhamdulillahilladzi at'amani. Kan seperti itu memperlihatkan bahwa ada kolerasi kita dengan Allah dalam sisi ketergantungan kita kepada Allah. Allah itu bagus menunjukkan bahwa kita itu tawadhu di hadapan Allah. Berdoa mentak sing aya-aya eta mah doa paranti babari rezeki ngaranna. Sabab ari ngadoa teh menta ka Gusti Allah, ari menta ka Gusti Allah teh kudu jelas naon anu dipentakna. Maka syarat ijabah doa nu dibaca ku urang kudu apal maksudna eta nu dibaca. Naon tujuanna? Ulah padunga doa bae. Gitu kan? Doa itu kan artinya meminta kepada Allah. Apa yang dimintanya? Sebaik-baiknya doa adalah dimintakan kepada Allah. Pertama minta diampunkan dosa. Yang kedua minta dikuatkan iman Islam. Kan seperti itu. Baru yang lainnya rezeki, anak, soleh terus naon mah. Cuma awal kan itu. Ya.
Kayak seperti kita ke Baitullah, datang ke Baitullah itu ketika kita ada di multajam, sebaik-baiknya berdoa kita kan, Allahumma atiq riqabana wa riqaba abaina wa ummatina minan nar. Ya Allah, bebaskanlah aku dengan orang tuaku ya Rabb dari untaban neraka. Kan seperti itu. Ulah ya doa teh ingatkan neraka, ingatkan hampura ujung minta duit, ingat doa teh. Namanya akhlak dalam berdoa. Yang keempat, ini udah hampir setengah 11 nih. Yang keempat, asbabul barokah itu adalah sedekah. Rek keluar ti imah rek gede rek leutik sanajan ka ucing sedekah. Komo lamun ka jalma, ulah sok dianggap ka ucing teh mere dahareut teh lain sedekah, sami teh sedekah. Ya. Apalagi kalau kita misalnya ada yang pantas anak-anak atau siapa bersedekah, karena sedekah itu adalah asbabul barokah. Sedekah tu tadfaul bala wa tajlibur rizqa, bahwa sedekah itu adalah menolak balai, menarik rezeki, bahkan wa tazidul umroh, mentak memanjangkan umur, karena orang yang diberinya senang lantas mendoakan kita. Simpulkan bahwa ketika kita ingin mendapatkan keselamatan bukan hanya di dunia tapi kelak di akhirat mendapatkan rahimnya Allah, maka pertama salamatul akidah, keyakinan kita, ideologi kita, akidah kita selamatkan dari syirik, ya. Yang kedua salamatul ibadah, selamatkan ibadah kita, dohirnya ibadah itu sesuai dengan syariat, lantas ma'aninya ikhlas karena Allah. Yang ketiga salamatul muamalah, jaga pergaulan kita dengan sesama manusia, bahkan bukan hanya dengan manusia saja, dengan makhluk-makhluk Allah yang lain pun kita menjaga. Demikianlah uraian kuliah duha. Barangkali masih ada waktu, mungkin ada yang perlu ditanyakan, barangkali saya bisa menjawab, monggo. Bapak Ibu sekalian, kalau menurut saya pribadi cukup jelas Bu ya, padat pastinya jika kita harus betul-betul dipertahankan. Mengingat waktu ini Pak Kiai, ya, masih ada yang mau bertanya Ibu? Mungkin ada satu dua. Enggak Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Nah, di poin yang ketiga, sedekah diingatkan ke orang tua kita yang sudah almarhum atau almarhumah. Ya. Nah, itu kan bahkan ada hadis bahwa seseorang itu kalau sudah meninggal termasuk tiga perkara kan? Ya, betul. Nah, terus kalau dimasukkan ke sini ini bagaimana? Ya, betul. Jadi yang dimaksud dengan idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu, bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah tidak bisa beramal. Bisa sholat nggak yang udah meninggal? Nggak. Bisa berdoa nggak? Nggak bisa. Yang bisa berdoanya kita yang masih hidup, gitu kan? Yang dimaksud dengan hadis itu bukan putus amalnya, maksudnya dia itu sudah putus, tidak bisa melaksanakan amal apapun, sholat sudah tidak bisa, berdoa pun sudah tidak bisa. Kalau kita yang berdoanya kan ud'uni astajib lakum, di dalam kait itu enggak dipakai kait, ngadu anak kudu khusus kanu hirup pungkul kanu pahemat tuh kudu ngadu akan enggak ada kan di dalam Qur'annya itu ud'uni, berdoalah kalian, astajib tidak pakai kait, yang hidup saja. Maka pemahamannya adalah yang dimaksud apabila orang sudah meninggal putus semua amalnya, tidak bisa melakukan amal apapun, sedekah sudah tidak bisa, gitu kan? Terus yang lain juga tidak bisa.
Begitu Bu, jawaban dari saya. Kan begini, Pak, menurut saya, kalau misalnya orang tua kita sudah meninggal, padahal orang tua kita sudah mendidik dengan kita dengan kebaikan-kebaikan. Ya. Kita sudah berbuat baik, otomatis tanpa mendoakan itu, otomatis pahala itu langsung mengalir kepada Iya, Ya, itu. betul. Itu Yang seperti itu. yang dimaksud itu. Seperti itu, orang ketika anaknya itu baik ya otomatis Nah, itu. menjadi kebaikan buat Orang tua. orang tuanya. Apakah ketika kita berdoa anaknya itu tidak termasuk dengan kebaikan? Itu kan kebaikan pula kan? Iya. Ya. Jadi ketika anaknya melakukan kebaikan maka otomatis itu akan menjadi kebaikan buat orang tuanya. Apakah ketika kita baca Quran lantas kita hadiahkan itu bukan kebaikan? Berarti kebaikan. Maka mudah-mudahan. Tapi yang jelas bahwa versi itu mukhtalafun. Berbeda pendapat sah-sah saja. Yang penting kita selalu berbuat baik apapun yang bisa lakukan. Dengan catatan menurut keyakinan kita dan syariatul Islam itu adalah benar. Termasuk ada yang berpendapat A dan B. Itu sesuai dengan penemuan ilmunya. Itu mari kita tutup pengajian ini dengan doa. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas perhatiannya semua kami banyak terima kasih. Wassalamualaikum.